Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Balik lagi di Histoku, dimana kita akan ngebahas kelanjutan dari Super Sentai King Oger. Jadi di episode 9 para Sentai sudah dikalahkan oleh Desnarak dan Gira pun berhasil Bagnarak tangkap. Jadi di episode 10 ini kita akan melihat keajaiban apa yang akan Super Sentai King Oger ini terima. Ini sepertinya masa lalu dari Gira ya teman-teman, yang sedang bermain raja-rajaan sama anak panti. Terus mereka bahas soal King Oger yang mereka baca dari buku yang nggak tahu mereka dapat dari mana ya. Jadi sekalipun terdapat perselisihan di antara mereka, mereka bersatu berdiri bersama demi kepentingan rakyat. Artinya biarpun para ksatria ini bertengkar dan tidak bersependapat, pasti mereka akan tetap mau bekerja sama. Dan di dalam buku itu juga tertulis mengabaikan ego mereka. Secara serempak mereka menjadi prajurit bermahkota. Dan menurut Gira, para raja itu berhasil menciptakan keajaiban karena mereka ngelakuin hal yang kelihatannya mustahil. Makanya dalam buku itu tertulis dengan akhiran kami adalah Osama. Tiba-tiba Gira terbangun dalam keadaan terikat dan tergantung oleh tentakel Desnarak dan menyuruh Gira untuk memanggil ketiga Sugoshin agar Gira melihat dunia ini setelah diputar balikkan. Terus kita diperlihatkan keadaan dari Yanma, Rita, dan Kaguraki beserta para asisten mereka yang sekarang sedang dirawat di kerajaan Himino. Dan untuk saat ini keadaan Shiokara sudah tidak dalam kondisi yang membahayakan. Tetapi mereka belum tahu kapan dia akan sadarkan diri. Di sini ini terlihat Yanma sangat mengkhawatirkan kondisi Shiokara teman-teman. Karena kondisi Shiokara yang tidak bisa dipastikan kapan akan sadarkan diri, Yanma bertanya kepada Himeno kalau dia adalah dokter terbaik di sini. Apa hanya ini saja yang bisa mereka lakukan? Di sini Himeno hanya bisa terdiam sembari melihat Sebastian yang juga dalam keadaan belum sadarkan diri. Di sini Rita menyebutkan kalau yang melakukan ini adalah Desnarak, dan Rita juga mengatakan kalau semua ini adalah salahnya dia. Terus Kaguraki juga mengatakan kalau saat ini Gira juga sudah ditangkap oleh Desnarak dan asisten mereka terlibat dalam pertarungan itu. Himeno dapat panggilan dari Raja Rakles yang akan membicarakan suara kelima kepompong yang muncul di negara mereka. Dan Rakles mengatakan kalau kepompong itu dilindungi oleh tentakel yang tertanam cukup dalam, jadi mereka tidak bisa menghancurkan sebelum mereka menetas seperti sebelumnya. Jadi Rakles ingin mendirikan sebuah perintah operasi. Jadi karena perjanjiannya sudah lenyap, padahal ini si Rakles ini yang sobekan ya kan, suka-suka dia aja bener. Terus kata Rakles kalau Yanma, Himeno, Rita, dan Kaguraki menyerahkan wewenang raja mereka pada dia, maka Rakles akan memberikan bantuan prioritas pada negaranya mereka. Di sini emosi dong si Kaguraki, dia bilang bukan saatnya untuk berpolitik, tapi Rakles juga membalas perkataan Kaguraki kalau dia membicarakan soal kenyataan. Bahkan King Oger sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan kelima negara sekaligus. Dan sudah dipastikan akan ada korban berjatuhan dan tidaklah sebanding. Bahkan Rakles mengatakan kalau kau ingin melindungi negaramu, maka kesampingkanlah perasaan pribadimu. Dan dia menutup panggilan itu teman-teman. Di sini sepertinya Kaguraki sudah seperti tidak ada pilihan lain selain menyerahkan pada Rakles, tapi Himeno menyarankan akan mencari Gira. Sekalipun mereka mencari Gira, masalahnya ada pada King Oger, kata Yanma. Karena King Oger tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan 5 Bagnarak raksasa itu secara sekaligus. Dan Himeno bicara soal legend King Oger, tapi Yanma malah bentak Himeno dengan mengatakan peduli setan sama cerita zaman dulu. Di sini kayaknya Yanma nggak percaya soal legend King Oger ya kan. Padahal ketika Sugo Legend udah muncul loh di hadapan mereka, tapi tetap aja gitu kalau Yanma nggak percaya. Wah, apa karena di sini Yanma putus asa ya? Karena legend King Oger itulah yang sudah menyelamatkan umat manusia yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, mantap teman-teman. Di sini Himeno mengingatkan mereka soal ketiga Sugot itu, dan Himeno yakin kalau Gira mampu memanggil legend King Oger. Rita pun menyaut dari belakang cuy. Dia bilang kalau saat ini mereka nggak bisa cuman bergantung pada mimpi dan harapan aja. Himeno menjelaskan kalau nggak ada mimpi dan harapan, pilihan mereka cuman menyerah. Ia mau ngomong sampai berbui pun sepertinya Kaguraki sudah nggak ada alasan untuk berjuang dan pilihannya cuman menyerah pada Rakles. Cuman Yanma nggak bakal sudi buat nyerah pada Rakles. Dia lebih baik melindungi
negaranya, pakai kotanya sendiri dan pergi. Begitupun juga dengan Rita, walaupun Morfonia sudah mencoba untuk menghentikan Rita dengan mengatakan inilah saatnya untuk bekerja sama, tapi Rita mengatakan kalau bekerja sama itu adalah pilihan yang paling tidak realistis dari semuanya, dan Rita pun pergi. Kaguraki juga seperti itu teman-teman. Dia mengatakan kalau pilihan Himeno untuk bekerja sama dan mengandalkan legend King Oger adalah pilihan yang indah. Tapi seperti biasa kalau Kaguraki tidak akan ragu-ragu untuk mengotori tangannya demi rakyatnya dia dan pergi juga gitu. Di sini Himeno terlihat banget ya sedihnya. Gira lagi-lagi dipukuli oleh Desnarak karena Gira tidak mau menuruti keinginannya. Ini tentakel si Desnarak nggak pernah habis-habis ya kan. Perdana Menteri Bagnarak menyarankan untuk langsung saja membunuh Gira, tapi Desnarak menatap wajah Gira dan mengatakan betapa terangnya. Ini wajah Gira pakai skincare kali ya. Dan kepompong yang sudah berada di kelima negara semakin muncul ke permukaan bumi. Di sini terlihat banget Yanma sudah sangat frustasi dengan keadaan yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Syokara pun datang dan bertanya kepada Yanma, kita sedang apa Pak Bres? Yanma menjawab kalau dia akan menyerahkan wilayah kekuasaan mereka kepada siapa? Udah pasti untuk diserahkan ke Rakles. Berbeda dengan Himeno yang mengambil tindakan dengan cara mengevakuasi semua orang yang ada di negaranya, sepertinya sama ya dengan Kaguraki. Di sini terlihat Nenggelis Morfonia sedang nguping di kamarnya Rita cuy, yang sedang berbincang seperti biasa dengan boneka Yetinya. Morfonia terbayang dengan perkataannya Gira tentang apakah Morfonia pernah mencoba untuk bertanya pada Rita kalau dia membutuhkan bantuan. Dan Morfonia teringat dengan kata-kata Gira, kalau kita tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, kita bisa menggunakan cara berpelukan. Itu. Di sini Morfonia mengeluarkan alat-alat untuk membobol pintu masuk kamar Rita teman-teman. Sementara Yanma benar-benar sudah berniat sekali untuk membuat rakyatnya agar tetap aman. Di sini Syokara mengutarakan perasaannya kalau Yanma sok-sokan mau ngelindungi semua orang. Emangnya itu penting? Kata Syokara. Gira pun menjawab, itu jelas penting karena aku adalah rajanya, dengan mengarahkan pedang pada Syokara. Benar kalau Yanma adalah Raja Syokara, tapi Yanma tetaplah seorang Yanmanya mereka. Dan kalau Yanma menyerah buat berada di atas, apa itu Yanma apa bukan? Habis-habisan ya si Yanma ini dicerami sama asistennya. Begitu juga Himeno. Sebastian sadar dari pingsannya dan memegang tangan Himeno dan mengatakan kalau Himeno terlalu fokus untuk melindungi rakyatnya. Cuman Himeno bilang kalau dia cuman gak mau ngelepasin apa yang sudah menjadi miliknya dia. Dan melindungi rakyatnya adalah keegoisannya Himeno. Sebastian menjelaskan kalau Himeno hanya takut untuk kehilangan rakyatnya. Oke teman-teman, ini gara-gara si Gira ini, para asisten raja dan ratu malah jadi bijak kayak gitu. Ini pada sadar semua cuy. Seperti Kurodo ini, dia mengatakan pada Kaguraki kalau mereka semua sedang berada dalam kondisi terpuruk. Maka Kurodo menyarankan untuk Kaguraki agar mengambil tindakan yang memonopoli Tuan Gira, menipu, membuat skema dan berpikir, di mana mereka menyerang di saat yang lain bertahan. Dan itulah yang biasa dilakukan Kaguraki, teman-teman. Di scene berikutnya kita menuju Rita, di mana Morfonia sudah berhasil masuk ke dalam kamarnya Rita dan menggerakkan tangan boneka Yeti milik Rita untuk memeluknya, teman-teman. Di sini Rita kaget lah ya kan. Dan Morfonia berperan sebagai boneka Yetinya dan berkata apakah Rita beneran bisa melakukan semuanya seorang diri. Tapi di sini Rita masih sok-sok cool ya kan, sok kuat gitu. Dia bilang memang dia nggak bisa melakukan semuanya, cuman Rita nggak mau mempertahankan ketidakberpihaknya dia. Dan Rita tidak peduli seberapa sulitnya situasi, dia tetap harus menahankannya sendiri, teman-teman. Adegan Rita dan Morfonia ini benar-benar merinding cuy, terasa banget sedihnya. Dan sembari memeluk Rita, Morfonia mengatakan kalau dunia ini bakal berakhir kalau sekali saja Rita meminta bantuan orang lain. Nangis dong si Morfonia, berat banget cuy si Mbak Rita ini. Di satu sisi dia harus netral, tapi di satu sisi lagi dia nggak tahu caranya untuk meminta tolong sama orang lain gitu.
Sepertinya para asisten mereka berhasil untuk menguatkan kembali kepercayaan diri para Sentai King Oger untuk berjuang, teman-teman. Terlihat nih mereka sepertinya keluar untuk mencari Gira, teman-teman. Ternyata Gira udah dilempar keluar oleh Desnarak, teman-teman, dan Gira melihat kepompong di daerah Sugodam sudah mengeluarkan cahaya. Di sini Desnarak menjelaskan kalau kehidupan rendahan ini akan dilenyapkan, dan Desnarak mengklaim dirinya adalah raja dari bumi, teman-teman. Perkataan Desnarak ditolak dong sama si Gira ya kan, kalau raja dan ratu belum menyerahkan tahta mereka. Untung nggak kena serangan jantung si Desnarak ini ya kan. Terus Gira bilang kalau raja yang sebenarnya adalah mereka yang pantang menyerah, hati mereka tidak akan tergoyahkan dan tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti rakyatnya ataupun negaranya yang mereka cintai gitu, kata Gira. Dan para raja pun dan ratu menuju ke satu tempat yang sepertinya sudah mereka sepakati, teman-teman. Dan Desnarak mendorong Gira agar mati, cuman nggak mati juga cuy si Gira ini. Padahal itu tinggi ya kan, dari puncak gunung itu terus ke bawah gitu, nggak mati juga dia. Dan seperti biasa lah ya, Korocho-Korocho Bagnarak pun muncul dan mereka pun berubah menjadi Sentai King Oger. Di sini pertarungan masih saja epic cuy, nggak bosan ngelihat pertarungannya. Di sini seperti biasa ya, kalau lagi semangat-semangatnya pasti akan diperkenalkan lagi satu-satu nama sentainya, dari Papillon Oger, Tonbo Oger, Kamakiri Oger, Hachi Oger, dan terakhir Kuwagata Oger. Tapi Gira nggak diliatin ya logonya, apakah karena Gira belum jadi raja yang sah gitu ya. Di sini Gira langsung berhadapan dengan Desnarak dengan menebas-nebas badan si Desnarak ini ya. Tapi nggak ada ngaruh apa-apa cuy. Malah Gira sekali pukul langsung terpental jauh, teman-teman. Tapi ini Gira langsung bangkit dan terbang ya ke arah Desnarak pakai sayap Kuwagata. Tapi lagi-lagi Gira dililit sama tentakelnya Desnarak. Nyebelin banget ya kan tentakelnya. Gak lama kemudian Desnarak dapat serangan dari rekan-rekannya Gira. Di sini pertarungan memanjakan mata banget cuy. Dan datang Barita ya mengeluarkan senjatanya yaitu panahnya yang tambah kekuatannya dengan kekuatan Sianma ya, disatuin gitu. Di sini mereka benar-benar berusaha banget cuy untuk menyerang Desnarak. Serangan mereka memang tepat sasaran, teman-teman. Cuman gak berdampak besar untuk melukai si Desnarak ini gitu. Terus di sini Desnarak meyakinkan para Oger bahwa usaha mereka untuk menghentikan apa yang akan terjadi ini tidaklah berguna. Jadi Desnarak mengatakan biarlah kehancuran ini menjadi hal yang terakhir yang mereka saksikan selagi mereka berputus asa atas ketidakmampuan untuk menghentikannya. Dan Desnarak pergi meninggalkan para Sentai King Oger, teman-teman. Kepompong itu mengeluarkan 5 monster sekaligus di setiap negara. Tapi ini monsternya bukan yang udah mereka kalahkan ya, barangkali biar hemat pembuatan kostum monsternya ya kan. Sini ini para Sentai King Oger berkumpul dan Yanma mengatakan kalau sekarang mereka tidak punya rencana apapun. Tapi siapa sangka kalau ketiga Shugo Legend datang menjumpai para raja dan ratu untuk membantu mereka. Kata Gira mereka pasti bisa memanggil King Oger yang ada di legenda itu gitu. Kali ini Gira berkecil hati karena dia bukanlah seorang raja, teman-teman. Tapi Yanma memberikan dukungan dengan bilang ke Gira padahal setelah semua omong kosong soal raja-rajamu itu, gak cuman Yanma yang ngasih kata-kata bijak, tapi Himino juga dengan mengatakan kamu raja kalau kamu yakin kamu adalah raja. Jadi cukup tinggal egois aja buat ngerasainnya gitu. Kaguraki juga kasih kata-kata cuman aku nggak paham ya kata-kata si Kaguraki. Kalau Rita aku paham nih, dia bilang demi melindungi rakyat itu bukanlah kejahatan. Udahlah, Gira pun ngayal kan, jadi raja ketawa nggak berhenti-berhenti sambil memerintahkan Shugot untuk menyerahkan kekuatan King Oger legendaris kepada Gira sang raja kejahatan untuk menguasai dunia gitu. Di sini kata-kata semangat pun mereka ucapkan secara bergilir, teman-teman. Dimulai dari Yanma, dia bilang yang pertama adalah raja, begitu pula yang kedua seperti halnya yang ketiga, keempat, dan kelima semuanya adalah raja, kata Yanma. Terus dilanjut dengan Ratu Himeno, tanpa hierarki kamu adalah jiwa-jiwa heroik yang mengejar keagungan yang legendaris. Selanjutnya Kaguraki,
sekalipun terdapat perselisihan di antara mereka, mereka bersatu berdiri bersama demi kepentingan rakyat. Dan lanjut ke Mbak Rita, mengabaikan ego mereka secara serempak, mereka menjadi prajurit bermahkota. Dan diakhiri oleh Gira dengan mengatakan, kami adalah Osama Sentai. Dan mereka bareng-bareng bilang, sekarang saatnya bagimu untuk bangkit, Legend King Oger. Terus keluar cahaya terang teman-teman. Dan Megazord King Oger pun bersatu dengan bersamaan dengan ketiga Shugot legendaris itu gitu. Jadi dia teman-teman penampilan dari King Oger legendaris itu keren banget cuy. Jadi kekuatan spesial dari King Oger legendaris ini adalah mereka bisa berpindah tempat dengan kekuatan cahaya cuy, cepet banget gitu. Jadi kemungkinan besar King Oger bakal menang dan bisa mengalahkan kelima monster itu dengan waktu yang bersamaan. Seperti di adegan yang di sini, mereka bisa memutari bumi dengan kecepatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi di sini Gira dan yang lainnya mengumpulkan monster menjadi satu tempat dan membunuhnya dengan satu serangan. Keren banget di episode ini ya. Keren banget. Di sini juga terlihat Megazord King Oger yang bercahaya yang terlihat di setiap negara, teman-teman. Jadi kayak Kage Bunshin-nya Naruto ya kan. Cuman ini bedanya teman-teman karena saking cepetnya pergerakan King Oger, makanya kayak jadi berasa seperti mereka ada di setiap negara gitu. Di sini Gira yang membuat keajaiban, tapi malah Reckless yang menerima pujian teman-teman. Di sini Gira pasti tetap bersembunyi. Ini lihat si wajah si Reckless jadi buat gerem coy. Bisa dari senyum terus diam kayak gitu. Waduh, tiba-tiba apa ya? Tiba dari senyum tiba-tiba langsung berubah gitu. Di akhir episode 10 ini Desnarak masih bisa-bisanya buat rencana teman-teman. Padahal mereka udah kalah ya kan. Bakal rencana apa ini yang akan dibuat sama Desnarak. Karena ketawanya enak banget cuy. Jadi yakin itulah kenapa Gira nggak langsung dibunuh sama Desnarak. Jadi dia kayak buat rencana yang akan menguntungkan dia gitu. Oke teman-temanku semuanya, itu dia alur cerita Super Sentai King Oger yang semakin seru setiap episodenya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan tokusatsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.